Episode 16, Koma. Perasaan Putri tak karuan yang sedari kemarin hatinya merasa sakit, kini semakin sakit. Melihat suaminya terkujur lemah di dalam ruang IGD membuatnya terlihat sangat cemas. Beberapa dokter sedang memeriksa keadaannya. Beberapa kali Hans diambil darah untuk dilakukan pengecekan. Putri hanya bisa tertunduk lemas. Ya Allah, cobaan apa lagi ini yang menimpa hamba? Batin Putri. Dokter keluar dari ruang IGD. Nyonya Putri, panggil dokter yang keluar dari ruangan IGD. Iya dok, bagaimana keadaan suami saya? Ucap Putri langsung berdiri menghadap dokter. Bisa bicara di ruangan saya sebentar, kata dokter dengan tampang serius. Oh iya bisa dok, jawab Putri. Mereka pun pergi ke ruangan dokter. Dok, bagaimana kondisi suami saya? Tanya Putri penuh kekhawatiran. Begini nyonya, dengan hasil lab tes darah dan foto ronsen, suami Anda ada gumpalan putih berada di kepalanya. Ya bisa dibilang tumor. Dan kami mendiagnosa suami Anda mengidap penyakit kanker otak stadium akhir. Dia bisa disembuhkan melalui operasi, tapi itu kemungkinan tidak menjamin beliau akan sembuh. Dan kami pun tidak bisa mengoperasi suami Anda karena penyakit komplikasi yang diderita suami Anda sudah parah. Kami hanya bisa memberikan obat untuk penahan rasa sakit berlebih, tidak bisa menyembuhkan, kata dokter dengan penuh keseriusan. Apa dokter bilang? Kanker stadium akhir? Wajah Putri pun terlihat kaget dan pucat. Iya nyonya, maafkan kami. Sekarang suami Anda akan dipindahkan ke ruangan ICU karena sampai sekarang belum siuman. Kami sudah memberikan obat penahan sakit, ucap dokter sambil menenangkan Putri. Iya dok, Putri pun tidak bisa menahan tangisnya lagi. Sabar nyonya, semoga nyonya diberi kesabaran yang lebih, ucap dokter menenangkan Putri. Terima kasih dok. Putri pun meninggalkan ruangan itu dengan hati yang sangat amat hancur. Dunianya kini berubah gelap. Mama memanggil. Halo ma. Putri mencoba menahan tangis. Nak, Hans kemana? Kenapa kamu yang angkat? Tanya mama Hans. Ma, kenapa kamu nak? Tanya mama Hans serius. Ma, Hans, dia masuk ICU, ucap Putri sambil menangis. Apa? Kenapa nak? Kok bisa? Hans sakit apa? Tanya mama Hans khawatir. Nanti Putri jelasin ma, jawab Putri terseduh-seduh. Ya udah, papa sama mama akan ke sana besok pagi nak. Jaga Hans baik-baik ya nak, gumam ibu Hans dengan lembut. Iya ma. Putri masih menangis memandangi wajah Hans dari luar. Kenapa kamu seperti ini Hans? Kenapa kamu menyakiti saya sampai sedalam ini? Apa salah saya Hans? Batin Putri menangis. Sebulan telah berlalu. Hans masih koma di rumah sakit. Putri menggantikan posisi Hans di kantor. Dia pulang pergi kantor dan rumah sakit, sedangkan sekretaris Hans entah di mana dia. Ada sekretaris pengganti yang menggantikannya. Putri dan mama Hans selalu bergantian menjaga Hans. Wajah Hans terlihat pucat pasi, badannya pun menjadi kurus drastis. Hans punya kumis dan jenggot selama dia di rumah sakit. Putri tidak memperdulikan hal lain lagi saat ini, dia hanya fokus merawat Hans dan melanjutkan perusahaan Hans. Hans bangun, ini sudah 1 bulan kamu tidur. Hans bangun, aku gak mungkin hidup sendiri seperti ini Hans, bangun. Air mata Putri pun kembali menetes. Episode 17, Berita Duka. Pagi hari seperti biasa Putri berangkat ke kantor dari rumah sakit. Karena ada meeting dia berangkat pagi-pagi. Putri menitipkan Hans pada perawat. Putri tidak segan menyewa 2 perawat sekaligus agar ada yang menjaga Hans 24 jam. Di tengah situasi meeting bulanan bersama karyawan, Putri mendapat telepon dari rumah sakit. Halo sus, ada apa? Tanya Putri dengan nada serius. Anu bu, jawab suster terbata-bata dan panik. Kenapa suster? Cepat ngomong, dengan nada Putri yang emosi. Karyawan pun langsung meninggalkan ruangan meeting setelah mendapatkan instruksi dari sekretaris Putri. Pak Han sudah tiada bu, jawab suster rumah sakit. Air mata Putri pun benar-benar tumpah. Dia menangis dan langsung meninggalkan kantor dengan keadaan kalut. Putri mengendarai mobil dengan kecepatan maksimal menuju rumah sakit tempat Hans dirawat. Putri langsung menemui Hans di kamar jenazah. Di situ Putri menangis histeris melihat suami posesifnya terkujur kaku dengan keadaan yang pucat pasi. Hans, bangun. Putri menangis sejadi-jadinya. Kenapa kamu meninggalkan aku secepat ini? Dia tertunduk di jasad suaminya.
Putri mencium kaki Hans dengan lembut. "Hans, maafkan saya belum bisa menjadi istri yang baik untukmu." Ibu Hans pun menghampiri Putri. "Nak, kamu harus kuat. Perjalananmu masih panjang." Tangis ibu Hans pun pecah, langsung memeluk erat Putri erat. Setelah dimandikan dan disolatkan, jasad Hans pun dikubur di pemakaman keluarga Hans. Jasad Hans dibawa ke Bandung, tempat asal Hans. "Selamat jalan suamiku, maafkan aku." Putri terus menangis tanpa henti menatap kepergian Hans. Selesai pemakaman, suster yang mengurus Hans di rumah sakit menghampiri Putri. "Nyonya, yang tabah ya. Ini ada surat dari Tuan Hans. Sebelum dia meninggal, dia sempat sadar dan menulis surat untuk Nyonya. Ketika saya ingin menghubungi Nyonya, Tuan melarang saya. Maafkan saya, Nyonya." "Iya, terima kasih, tidak apa. Mungkin ini sudah jalannya," ucap Putri sambil mengusap air matanya. Putri sendiri tertunduk lemas di kuburan Hans. Dia masih tidak percaya akan semua kejadian yang menimpanya. Hujan membasahi bumi meninggalkan kisah pilu Putri yang kehilangan suaminya. Putri pulang ke rumah keluarga Hans, disambut dengan sukacita oleh keluarganya. "Nak, kamu harus kuat ya. Jangan pernah tidak menganggap kami, walaupun Hans sudah tiada," ucap ibu Hans sedih. "Iya mah, Pa, Putri tidak akan pernah lupa," ucap Putri. "Sayang, kamu tetaplah di sini sampai 40 hari kepergian Hans," kata ibu Hans lembut. "Maaf mah, mungkin Putri hanya bisa 7 hari karena banyak urusan Putri di Jakarta." "Ya sudah, tidak apa-apa nak. Anggaplah mama dan papa seperti kedua orang tuamu," ucap ibu Hans menangis. "Iya ma." Putri pun meninggalkan ruangan keluarga Hans menuju ke kamar yang dulu dia tempati bersama Hans. "Hans, kamu meninggalkan aku sendiri, dengan semua tanda tanya dalam benakku. Kenapa kamu seperti ini?" Putri pun kembali menangis sambil memeluk bantal yang dulu mereka tempati ketika mereka menghabiskan malam bersama. "Hans, kamu jahat." Episode 18, Rahasia Hans. 3 bulan telah berlalu. Putri mulai terbiasa dengan kehidupan sendirinya. Kini dia tengah menyandang status janda muda ditinggal mati. Itu suatu kebanggaan dan yang harus dia sesali. Kalaupun menjadi janda terhormat, tidak dia pungkiri hatinya terasa sangat hancur. Terlebih dengan kenyataan pahit yang baru dia ketahui, itu membuatnya menjadi tidak percaya cinta ataupun pria. Putri menjadi wanita yang tegas, berwibawa dan dingin. Ya, semenjak kejadian itu merubah semua kehidupannya. Flashback on. 7 hari setelah Hans meninggal, Putri membuka surat dari Hans. "Putri istriku, maafkan saya. Maaf telah sering menghinamu, menyakitimu dan mengkhianatimu, menyimpan semua kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya. Mungkin setelah kamu membaca surat ini saya sudah pergi jauh. Saya hanya mau memberitahu semua kebohongan saya padamu agar saya tenang di sana. Putri, wanita yang kamu lihat bersama saya di ruangan saya waktu itu, dia adalah Asti, istri pertama saya. Saya sangat mencintainya. Kita mempunyai putra bernama Aska yang sekarang berumur 3 tahun. Hubungan kita tidak direstui kedua keluarga. Karena itu kita menikah secara diam-diam. Kamu akan mendapatkan harta saya 50% dan selebihnya akan saya berikan pada istri pertama saya dan anaknya, karena bagaimanapun dia darah daging saya. Temui pengacara kita. Maafkan saya Putri. Hans." Putri menangis merasa dibohongi. "Bangsat, gue ditipu. Pantas saja lo memperlakukan gue tidak selayaknya manusia. Sialan." Emosi Putri memuncak dan melempar surat yang sudah dia remas. Flashback off. Putri sedang santai di rumah keluarganya. Semenjak itu dia tidak mau menjalani perusahaan Hans. Walaupun begitu, tetap saja semua keuntungan 50% mengalir ke rekening Putri karena yang meneruskannya adalah orang kepercayaan Hans. Sedangkan Putri kini hanya menjalani bisnis online yang sudah mulai berkembang. Asti, istri Hans yang pertama, kini sudah menjadi nyonya rumah karena anaknya bersamaan sudah diakui oleh keluarga Hans. Putri janda cantik yang bebas. Kini dia sudah happy dengan hidupnya. Tok tok tok. Masuk, suara Putri dari dalam kamar. "Nona, ada teman Nona berkunjung, katanya namanya Berry." "Berry?" Putri mengernyitkan alis. "Tumben amat dia nyamperin gue," batin Putri. "Oke, suruh tunggu ya, nanti saya turun Bi," titah Putri pada Bimar.
Bigmar adalah pengasuh Putri dari kecil, karena itu sampai saat Putri usia 25 tahun, Bigmar masih setia menjadi pembantu di rumah keluarga Putri, karena keluarga Putri menganggap Bigmar sebagai keluarga. "Oke non," jawab Bigmar santai. Ruang tamu. "Bari!" teriak Putri. "Oh my girls." Bari membuka tangannya lebar karena tahu pasti Putri memeluknya. Putri pun lari langsung memeluk Bari. "Gimana kabar lo girl?" tanya Bari sambil tidak melepas pelukan Putri. "Gue baik Bari, sahabat gue dari Orok," ucap Putri sambil bercanda. "Gimana kalau sekarang kita ke klub? Udah lama kan semenjak lo kenal si Indra sampai ke almarhum, lo gak pernah main bareng gue dan teman-teman," ucap Bari antusias. "Iya ya, gue sampai lupa kalau gue punya teman." Hahaha. Putri tertawa riang. Dasar Puput, kamu wanita terlalu berharga Put buat mereka. Udah lama gue gak lihat lo semangat seperti ini, dalam batin Bari. "Oke beb, gue ganti baju dulu ya. Lo kabarin yang lain kalau malam ini kita party sampai pagi. Karena bokap nyokap gue lagi keluar kota. Katanya pengen liburan biar bokap gue rileks," ucap Putri sambil cengengesan. "Ih, dasar bad girl," ucap Bari gemas sambil nyumbit pipi sahabatnya. Episode 19, Dunia Malam. Klub malam. Klub itu milik pacar Bari yang tak lain teman Putri juga. "Vania!" teriak Putri sesampainya di pintu masuk klub. "Halo baby, apa kabar?" tanya Vania lembut sambil memeluk Putri. "Gue baik Van, bahkan baik banget. Hehe, gue denger lo udah dilamar ya sama bebek Bari," ledek Putri pada Vania. Lo tahu aja Put, pasti dia yang cerita sama lo," ucap Vania sambil melirik Bari. Bari pun dibuat salah tingkah di depan Vania. "Tuh lo tahu, lo kayak gak tahu aja Bari kan, mulut emak-emak," ledek Putri pada Bari. "Udah lo mah buka aib gue aja," jawab Bari sok imut. "Udah yuk masuk Put, sayang ayo," ajak Fani pada Putri dan Bari. Putri yang terlihat sangat cantik dan seksi menjadi pusat perhatian penduduk klub. Banyak yang mengajak berjoget ria tapi Putri menolak. Akhirnya Putri dan teman-teman pun masuk ke ruang VIP untuk karaoke. Ada Daniel, Bari, Vania, Helen, Arman dan masih banyak lagi. Mereka bersenang-senang party yang menurut mereka komplit karena ada Putri si ratu nyanyi. Putri pintar menyanyi dan bergoyang, wajar bila banyak pria yang ngantri buat mendapatkan Putri. Ditambah sekarang dia janda muda yang cantik dan seksi. Bari bukan tanpa alasan mengajak Putri pergi ke klub karena memang besok hari Minggu jadi dia bebas tugas di rumah sakit. Putri dan Vania sudah mabuk dan mulai meracau. "Hans, kau pria bangsat, bisa-bisanya kau meninggalkan gue sendiri," gumam Putri ketika lagi mabuk sambil jalan sempoyongan, sedangkan yang lain mulai pada tepar. Berbeda dengan Vania, Vania tidak henti-hentinya bergoyang heboh sambil menyanyi tidak jelas, botol pun dia jadikan mikrofon. Bari yang melihat kedua orang yang disayanginya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sahabat dan pacarnya memang kalau mabuk tidak bisa dikendalikan. Alih-alih tidak sadar, ini malah semua dibahas. Aduh, gerutu Bari melihat tingkah pacar dan sahabatnya itu. Bari pun mencoba menenangkan mereka berdua tapi tetap tidak bisa. Putri semakin meracau sedangkan Vania semakin bergoyang liar. Teriak Bari pusing melihat keduanya. "Kalau tahu lo pada masih kayak begini, tadi harusnya gue bawa aja obat sama suntikannya. Biar gue suntik mati kalian berdua," gerutu Bari kesal. Bari yang mengingat pacar dan sahabatnya itu tidak pandai dalam meminum alkohol. Karena itu Bari tidak begitu banyak minum alkohol. Dia masih sadar, kalaupun tidak 100% agar bisa menjaga mereka. Malam semakin larut, Bari memutuskan untuk membawa Vania dan Putri ke hotel terdekat agar mereka bisa istirahat. Bari meminta bantuan security untuk membantu membopong Putri, sedangkan Vania dia sendiri yang membopongnya masuk mobil. 15 menit berlalu. Vania dan Putri sudah tepar dalam mobil. Sampai di hotel pun Bari meminta bantuan security untuk membantu membopong kedua wanita itu, sedangkan Bari langsung memesan 2 kamar. Satu untuk Putri dan Vania, sedangkan satunya lagi untuk Bari sendiri, karena Bari sudah merasa lelah. Sampai di pintu kamar yang Bari pesan, Bari merebahkan Putri dan Vania tanpa mengganti pakaian mereka. Bari langsung pergi meninggalkan keduanya. "Merepotkan saja tuh anak berdua," gerutu Bari sambil meninggalkan Putri dan Vania. Episode 20, Bermimpi Hans. Sosok pria tampan menggunakan jas putih sedang terduduk di bangku taman. Taman itu terlihat indah. Putri menghampiri pria itu.
Apa yang sedang lo lakuin di sini sendiri? Tanya Putri lembut sambil menepuk pundak pria itu. Ketika pria itu menengok, alangkah kagetnya Putri. Hans, ucap Putri sambil tak percaya. Put, kenapa kamu belum memaafkan saya? Tanya Hans lembut. Apa kamu tidak sadar? Kamu sangat menyakiti saya, Hans, jawab Putri yang sedikit emosi. Maafkan saya Putri, saya khilaf, saya egois. Tolong maafkan saya agar saya bisa tenang. Butuh waktu untuk saya memaafkan kamu, Hans, jawab Putri menunduk. Oke, kalau memang kamu butuh waktu, saya akan menunggu itu, jawab Hans lembut. Putri pun hanya menunduk sedih. Put, kamu akan segera mendapatkan pengganti saya. Bukalah hatimu untuk yang lain, ucap Hans lembut. Ah, teriak suara wanita. Putri pun terkaget dan langsung terbangun. Terlihat Vania sedang menatap cermin. Oh my god, kenapa sih lo Van? Gue kaget tahu. Ternyata cuma mimpi. Apa maksud Hans bicara seperti itu? Gumam Putri dalam hati. Ini Put, dahi gue yang mulus ini kenapa bisa ada jerawatnya? Ucap Vania merengek. Ya ampun Van, kirain gue ada apa? Ucap Putri kesal. Ah lo kan tahu gue model, masa ada jerawatnya, gerutu Vania. Ah elah lo, semalam lo makan kacang kali, makanya tuh dahi lo tumbuh batu. Putri tertawa terbahak-bahak meledek Vania. Lo mah gak solid, ih kesel gue, ucap Vania sambil cemberut. Iya maaf baby Vania sayang, nanti minta ya obat jerawatnya sama Bebe Berry. Kan banyak tuh betadin, nanti tinggal tuang aja ke jerawat, goda Putri. Yeay, Vania pun melempar sisir yang di tangannya ke arah Putri. Dengan sigap Putri menangkap sisir dan menjulurkan lidahnya meledek Vania. Di kamar sebelah terlihat pria yang sudah rapi dan wangi. Ya, dia adalah Berry. Berry seorang dokter yang higienis. Berry pun langsung masuk ke kamar yang ditempati Vania dan Putri tanpa mengetuk pintu, karena memang Berry memegang kartu akses kamar itu. Selamat siang gal, apa kalian sudah bangun? Tanya Berry sambil memasang wajah manis. Buset, lo ngagetin gue aja, kirain gue, ucap Putri sambil tertawa. Dah, lo ganteng gini gue dibilang, jawab Berry ketus. Mereka pun tertawa. Put, bebek gue kemana? Tanya Berry sambil melirik kiri kanan. Noh, lagi muntah-muntah, kayaknya dia hamil, ucap Putri. Sepertinya enak ngerjain dua pasangan melinjo ini, batin Putri. Hah? Masa hamil? Belum gue apa-apain masa udah melendung, jawab Berry sambil jalan menuju kamar mandi. Berry pun mengetuk pintu dengan cepat. Sayang, kamu gak apa-apa sayang, kata Putri. Kamu muntah-muntah sayang, panggil Berry cemas. Putri menahan tawa, sedangkan yang di dalam kamar mandi lagi ngeluarin emas kuning 5 karat. Aduh, nih si Berry berisik banget sih, gak tahu apa gue lagi nanggung, gerutu Vania. Sayang, jangan sampai gue dobrak ya nih pintu, ucap Berry sedikit kesal karena tidak ada jawaban. Iya bentar, teriak Vania dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian Vania membuka pintu kamar mandi. Berry langsung memeluk tubuh Vania. Sayang, lo gak apa-apa kan? Kata Putri lo muntah-muntah, tanya Berry cemas. Vania melirik Putri yang pura-pura tidur. Ah biang keladi, gak tahu apa gue lagi nanggung tadi, ucap Vania kesel. Maksud lo apa sayang? Tanya Berry. Aduh gemes deh, Vania sambil mencubit pipi Berry. Lo itu dibohongin sama Putri sayangku, ucap Vania lembut. What? Lo ya janda muda iseng banget, kata Berry sambil melempar bantal ke arah Putri. Putri pun tertawa puas mengerjai kedua pasangan melinjo itu. Terjadilah perang bantal di kamar itu. 3 orang tapi udah kayak satu kampung.